Teman, jumpa lagi dengan Kak Randy. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas video tentang pemilihan umum di masa reformasi atau tahun 1999. Teman-teman, pemilu ini dilaksanakan setelah transisi antara Soeharto menuju B.J. Habibie atau di masa pemerintahan B.J. Habibie. Seperti apa ya pelaksanaan pemilu di tahun 1999? Kita bahas dulu yuk latar belakang pemilu tahun 1999. Kalian lihat timeline yang sudah kakak buat ya. Setahun setelah pemilu 1997 maksud kakak, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Beliau memutuskan untuk mundur setelah masyarakat berdemonstrasi menginginkan reformasi pada tahun 1998. Masyarakat menilai hasil pemilu 1997 tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. B.J. Habibie selaku wakil presiden pun menggantikan Soeharto dan menyelenggarakan pemilu tahun 1999. Pemilu 1999 ini menjadi pemilihan umum pertama pada era reformasi. Pemilu 1999 ini merupakan tonggak kebangkitan demokrasi di Indonesia. Seperti apa ya pelaksanaan pemilu di tahun 1999? Kita bahas dulu yuk sejarah pemilu tahun 1999. Pasca reformasi, pemerintah mengesahkan satu paket undang-undang sebagai langkah awal menuju negara yang lebih demokratis. Pada tahun 1999, dikeluarkan 3 undang-undang baru, teman-teman. Kita lihat yuk. Undang-Undang Nomor 2 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 3 tentang pemilu, dan Undang-Undang Nomor 4 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Nah, pemerintah mengembalikan fungsi ABRI dan pegawai negeri sipil menjadi kembali netral di dalam politik. Berarti konsep monoloyalitas dihapuskan. Bagaimana nih menurut kalian? Kita lanjutkan lagi yuk. Kita bahas pelaksanaan pemilu tahun 1999. Kalian lihat ya. Konsekuensi dari diberlakukannya paket undang-undang ini adalah lahirnya sistem multipartai. Terdapat 48 partai politik. Sebagian besar terbentuk usai Soeharto lengser. Pemilu 1999 dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, untuk pemilihan presiden masih dilakukan melalui voting di MPR. Teman-teman masih ingat kan ketika masa Orde Baru, di mana terjadi fusi partai politik yang hanya ada 3 partai politik. Nah, di masa reformasi ini lahir begitu banyak partai politik. Dan yang diperbolehkan ikut pemilu 1999 maksud kakak, hanya 48 partai politik. Lalu seperti apa ya hasil pemilu di tahun 1999? Kita cek bareng-bareng yuk. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. PDI Perjuangan memimpin. Mereka meraih 33,7%. Diikuti oleh Golkar dengan 22,3%, PKB dengan 12,6%, P3 dengan 10,7%, dan yang kelima ada PAN dengan 7,2%. Nah, kakak mau tanya sama kalian teman-teman. PDI Perjuangan itu kan partai baru ya. Mereka partai pecahan dari PDI sebelumnya. Menurut kalian, kenapa ya PDI Perjuangan meraih suara yang sangat besar pada pemilu ini? Coba deh dianalisis. Kakak lanjutkan dulu ya. Hasil sidang MPR pada tanggal 1 sampai 21 Oktober menetapkan Amin Rais sebagai ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR. Nah, melalui voting MPR, kemudian memutuskan untuk mengangkat Gus Dur sebagai presiden bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Oke teman-teman, kita sudah membahas pemilihan umum di tahun 1999. Lalu, seperti apa ya akhir pemerintahan dari B.J. Habibie? Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa!